semau gue gitu ya, semau gue nggak bisa ya. Ada Allah yang maha mengatur. Dari unsur penciptaan saja kan kita sudah dikasih tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa la liya'budun, buat beribadah. Di dunia enak saja hidup sendirian gitu, apa tanpa kemudian merasa ada beban. Enggak sholat, enggak apa-apa, yang penting berbuat baik. Hei, dari mana? Ini hajaran begini hati-hati Pak. Di Timur Tengah udah mulai ramai. Di tanah air pun anak-anak muda kita, anak milenial, anak Gen Z, mereka mengatakan yang penting kan saya percaya sama Tuhan. Penting saya berbuat baik. Ngapain berbuat baik tapi masih juga ngapain pakai jilbab tapi korupsi? Enggak nyambung, enggak ke situ judulnya. Enggak nyambung. Ngapain rajin ke masjid, ngapain pulang balik ke Mekah, tapi masih juga korupsi. Jangan jadikan patokan. Jangan jadikan patokan. Nah ya, ini bahaya sekali nih, kalau kita kemudian memahami agama, memahami ayat dengan rasio sendiri tanpa kemudian kita belajar kepada para ulama. Kemudian saya dapat nih, ternyata sudah itu diambil dari jadi orang Arab Badui itu kalau mereka punya ontanya itu sudah tua, sudah tidak produktif, yang perempuan nggak lagi bunting, nggak lagi nyusui, yang laki-laki tidak bisa lagi dipakai untuk bekerja, tidak bisa lagi dipakai untuk mengangkut barang. Itu onta yang sudah tidak produktif itu, kemudian sama orang Arab Badui itu, ya udah dibiarin aja di padang pasir, dilepas. Ada tali kekangnya ada, tapi dilepas. Ya sudah biarin aja, nggak dicariin, nggak diapain, sampai kemudian mati tuh onta. Kalau kata orang Namran mah, bis terserah lu mau ngeloyok kemana terserah dah gitu ya. Ya, lu mau ngamplok, lu mau ngeloyok kemana terserah. Nah ini kemudian dipakai bahasa ini nomenklatur, jadi dibiarin onta yang kemudian dibiarin sama tuannya itu, kemudian jadi bahasa permisalan oleh Allah. Sudah. Emangnya hidup di dunia nggak bakal diminta pertanggungjawaban, nah gitu bahasanya. Tapi sudah ini agak asing dalam nomenklatur bahasa Arab. Jadi tradisi. Banyak sekali kalimat-kalimat begini yang makanya kita belajar Quran jangan hanya dari terjemahan, lalu kemudian mengambil apa? Ya, lalu menyimpulkan hukum sendiri. Nggak bisa, jangan begitu. Ada ilmunya. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke pembahasan kita Asmaul Husna Al-Wadud. Al-Wadud. Nama Al-Wadud. Arti Al-Wadud. Al-Wadud itu salah satu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika ingin mencari istri, carilah al-walud, al-wadud. Al-walud itu yang kira-kira lahirnya gampang atau yang punya anak banyak. Yang bakalan punya anak banyak, gampang melihatnya, orang tuanya aja lihat anaknya berapa. Saya punya guru anaknya 13, Prof. Amin Suma, sampai sekarang masih ada beliau di UIN Jakarta. Istrinya lahir 13 kali, masih ada, masih sehat berdua, itu jalan kemana-mana. Baru 70 tahun usia. Jadi luar biasa, Allah kasih kemudahan. Itu al-walud. Dan Rasulullah pun bangga kan dengan jumlah kita yang banyak. Ini mukatsirun bikum al-umam.
Aku senang dengan banyaknya jumlah kalian. Berarti di muka bumi ini banyak yang kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti pengikut Rasul itu banyak. Dan satu-satunya Nabi yang perhatian sama umatnya cuma baginda Rasul. Yang lain bilang nafsi-nafsi. Yang lain bilang nafsi-nafsi. Tapi Rasulullah SAW betul-betul bukan hanya bangga, dan beliau itu perhatian, cinta dan perhatian sama kita. Bahkan mengerti betul dengan penderitaan kita nanti di hari kiamat. Bahkan di dunia saja penderitaan apa yang kita alami Rasulullah sudah merasakan. Dibully, difitnah, Rasulullah sudah belum? Rasulullah sering gak dibully? Sering difitnah? Istri beliau malah difitnah berzina. Terus apalagi mau dibunuh, diancam, pernah enggak? Susah hidupnya, pernah enggak? Pernah. Diuber-uber, pernah. Kaya raya, pernah. Ya, banyak lah. Jadi Rasulullah sudah tahu betul bagaimana penderitaan kita. Dan nanti di yaumil kiamat, azizun alaihi ma'anid. Rasulullah itu sangat ngerti dengan penderitaan kita, makanya beliau itu ngasih bekal banyak buat kita. Ngasih bekal banyak buat kita. Saking cinta dan sayang beliau sama kita. Allahumma sholli wa sallim ala kita betul dalam kita. Bahkan nanti di yaumil qiyamah apa yang kemudian terjadi di saat nabi-nabi tidak mikirin nasib umatnya, kan umatnya pada masing-masing datang kepada nabinya, kepada rasulnya. Aduh, kami aja bingung nafsi-nafsi. Tapi Rasulullah enggak begitu. Rasulullah gentle, right? Beliau kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, bersungkur, nangis sejadi-jadinya. Lalu Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril, coba tanya itu Muhammad ada apa? Kenapa? Sampai kemudian Rasulullah diberikan satu privilege untuk kemudian bisa menolong umatnya. Itulah yang kemudian disebut dengan syafa'atul uzma. Wah, itu segede-gedenya. Sebanyak nabi yang kemudian doa mustajabnya itu dipakai di dunia, tapi Rasulullah disimpan buat kita umat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Al-Wadud itu seorang yang sangat mencintai, Dan kita lanjut. Menurut Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin jilid 1 halaman 420 beliau mengatakan, orang yang paling sempurna dalam penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan memahami kandungan semua nama, sifat-sifatnya yang bisa diketahui oleh manusia. Jadi belajar tentang sifat Allah, tentang nama-nama Allah ini penting. Sehingga ketika kita sudah kenal sama Allah, sudah cinta sama Allah, maka tingkat ibadah kita pun akan berbeda. Secara value, nilai ibadah kita pun akan berbeda. Dibanding kemudian kita sholat hanya untuk bara'atun minadz dzimmah, hanya sekedar bebas tanggung jawab. Sholat hanya sekedar bebas tanggung jawab, sudah bersolat. Puasa hanya sekedar bara'atun minadz dzimmah, hanya sekedar bebas tanggung jawab. Tapi kenapa kamu puasa? Ya karena Allah suruh. Karena saya cinta Allah, karena saya nggak cinta Allah, karena saya nggak beridho Allah, ya, dan lain sebagainya. Kenapa kamu harus bercapek-capek nunggu untuk pergi haji? Bertahun-tahun udah begitu, udahan nunggu lama, harus jual tanah juga, ya. Sampai di sana juga kita bukannya happy ya? Emang happy? Capek-capek. Haji itu
udah capek. Apalagi kemarin musim haji kemarin Mas Abrolis. Akhirnya saya putuskan jamaah tanazul. Harus tanazul, nginep sebentar di Mina. Habis itu kita nginepnya di hotel. Jadi benar-benar sakit. Ya, jadi yang penting syarat dan rukun terpenuhi. Ya tinggal bayar aja kan. Tinggal bayar. Harus jalan kita 10 km dari tenda kemudian ke bis. Itu aja sampai Masya Allah. Bisa kan nggak boleh dekat ke Jakarta kan? Harus jauh. Itu kerja aja. Jalan capek. Jalan. Ya. Yang paling nyaman sih memang dia pas ziarah di Madinah. Ya kan, ziarah di Madinah kan bukan rangkaian ibadah, bukan rangkaian manasiknya, tapi sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasul. Kalau kita pergi haji ke Madinah, rasanya kayak kita lewat sebuah kampung, nggak mampir ke rumah orang tua gitu. Iya, udah tahu ada rumah orang tua kita di situ. Kita lewat ke kampung itu, tapi kagak mampir, kan kebangetan kita. Ini kebangetan gitu. Modelnya begitu lah. Kelewatan. Kalau bahasa Inggrisnya kelewatan. Kebangetan. Very much itu banyak banget. Kalau banget, very. Kacau. Kita lanjut ya. Berapa kali dalam Al-Quran disebut Al-Wadud? Al-Wadud itu disebut 2 kali di dalam Al-Quran. Di surat Hud dan di surat Al-Buruj. Di surat Hud ayat 90 kita ketemu, kemudian di surat Al-Buruj ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Dalam surat Al-Buruj kita ketemu wa huwal ghafurul wadud. Apa artinya? Wastaghfiru rabbakum, dan mohon ampun kepada Tuhan. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimu wadud. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih. Banyak orang yang kemudian hari ini, mungkin kaum liberalis, orang-orang yang kemudian akan pengen menghancurkan pola pikirnya umat. Ini kan ayat Tuhan, tapi kok isinya sesungguhnya Tuhanku maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi siapa Tuhan itu? Ini kan katanya Quran itu kalau tenang. Anda jangan langsung belajarnya, jangan langsung bacanya di tengah. Jangan langsung ke tengah, atau jangan separuh-separuh. Nanti bapak belajar apa? Jadi santai, Allah itu membahasakannya dengan bahasa manusia. Kadang-kadang dengan menggunakan bahasa Nabi, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dengan bahasa yang mudah. Dan Tuhanmu berkata, loh, jadi siapa Tuhan? Kan kalau Allah gitu. Kayak ini sekali lagi Allah ingin mentransfer sesuatu dengan bahasa kita, ingin mengajarkan sesuatu dengan bahasa kita yang kemudian kita bisa paham. Dan itu nanti ada yang kita bahas. Di sini dikatakan bahwa dalam tafsir surat Hud kita akan mungkin sedikit bahas tentang makna inna rabbi rahim. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang agung bagi para hambanya yang mau bertobat. Ada rahmat yang Allah kemudian persiapkan buat mereka yang mau bertobat. Yang kedua, wadud, lagi maha pengasih. Allah memperlakukan orang yang bertobat dan memohon ampun kepadanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan kepada mereka, bahkan menggiring kebaikan kepada mereka dan mencegah keburukan dari mereka. Sayang kata Allah kita.
Jadi ketika kita kemudian udah niat taubat dan kita benar-benar taubatnya taubatan nasuha, itu ada cara Allah kemudian membuat border atau bahkan mungkin membuat benteng tinggi agar kita tidak balik ke sana. Ini wujud kasih sayang Allah buat kita. Wujud kasih sayang Allah buat kita. Orang udah taubat dari minum, benar-benar pengen taubat itu dibikin. Ya ini kalau Allah ingin menunjukkan kasih sayang buat kita ya. Gak lagi dia ketemu orang yang selama ini ngajak, pokoknya digiring kondisinya digiring di mana dia akan, kok saya ada di masjid sih, kok saya ada di majelis taklim sih, kok saya ada di circle ini sih, saya ada di komunitas ini. Itu cara Allah, itu wujud kasih sayang Allah, wujud wadudnya Allah buat kita ketika kita taubat. Jadi not only kemudian kita dikasih opportunity untuk sholat malam, untuk taubat-taubatan nasuha, untuk beristighfar, tapi around us, sekeliling kita itu, circle kita dipersiapkan juga oleh Allah. Ini wujud Allah itu sayang kita. Sayang kita. Giliran punya duit, pengen banget mabuk gitu ya. Susah dari minuman, susah dari obat. Memang itu untuk apa akses itu. Karena apa? Karena Allah sayang. Wow, sudah selesai. Nah, kemudian dalam tafsir As-Sa'di, dan mohon ampun kepada Rabbmu dari dosa-dosa kamu sekalian, dosa-dosa kamu yang kamu lakukan. Kemudian bertaubatlah kepadanya dalam sisa umurmu dengan taubatan nasuha. Kembali kepadanya dengan taat kepadanya dan tidak menyelisihinya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Bagi yang bertaubat dan kembali kepada Allah, Allah merahmatinya, Allah mengampuninya, Allah mencintainya dan menerima taubatnya. Sayang gak Allah kita? Sayang banget Allah kita? Ya Allah. Nah dari sini kita bisa ambil pelajaran. Pertama, pokoknya kalau kita berbuat salah, imam kecil, imam besar, sudah takut Allah. Gimana Ustaz? Kemarin saya lakukan terus saya taubat. Ini lakukan lagi, udah taubat lagi. Taubat terus saja. Karena setan itu ngarahinnya begini. Pak itu taubat, mereka belum bayar itu udah orang lagi. Itu setan. Nah, tempat sambel lu. Itu setan itu. Apaan mau disemaksiat sih sholat? Itu setan. Sholat aja udah. Sholat taubat, takut sama Allah. Udah biarin setan kayak apa gitu. Walaupun memang tidak kelihatan, tapi kan kerasa ya. Kerasa ya. Ini bukan setan maksudnya ada demit, bukan ya. Dia yang mempengaruhi kita karena mereka mencari teman ya. Yang kedua pelajarannya, zikir dan berdoa dengan menyebut sifat Allah Al-Wadud. Ini artinya apa? Allah yang punya rahmat, Allah yang punya cinta. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini terdapat rahasia hikmah yang halus bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan bahwa Dia mencintai hambanya yang telah mendapat pengampunan. Bahwa Allah mengampuni kemudian mencintainya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang bertobat itu orang yang disayang Allah. Jadi kalau kemudian kita beristighfar, Pak, kita beristighfar, mudah-mudahan itu tanda Allah sayang kita. Amin. Kita sholat taubat, mudah-mudahan itu tanda Allah sayang kita. Kita hadir di majlis ini, mudah-mudahan itu tanda Allah sayang kita. Sebab berangkatnya kita ke masjid, kaki kanan dihitung sebagai penambah pahala, kaki kiri sebagai penghapus dosa. Ini bukti Allah sayang kita. Kalau Allah nggak sayang kita, dibiarin kita tidur aja. Dengar azan as-salat
istrimu. Tidur lagi. Panjangan sih. Akhirnya 14 tidur lagi. Iya, coba kalau Allah nggak sayang ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini sebagai wujud Allah sayang. Pagi-pagi buka Quran, mudah-mudahan itu wujud Allah sayang. Berapa banyak kemudian waktu kita dari 24 jam itu, berapa banyak waktu kita kemudian kita habiskan bersama Quran. Ya, rutin aja, habis subuh, habis maghrib, habis subuh, habis maghrib, habis subuh, habis maghrib. Dia rutin aja, nggak usah panjang-panjang lah, mungkin 1 halaman, 2 halaman, tapi rutin. Dibanding sekali ngaji kemudian 3 juz, habis itu sebulan kan ngaji lagi. Kan mau di zaman takdir katanya. Jamak. Ya. Kemudian dalam tafsir surat Al-Buruj, Syekh Muhammad Zuhaili, guru kita Allah yarham. Allah Maha Suci yang ampunannya sangat luas untuk hamba-Nya yang senantiasa bertobat, dan Allah mencintai mereka yang senantiasa bertobat. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti kalau itu Allah senang kalau kita rajin bersuci. Allah senang kalau badan kita selalu bersih. Ya. Ini di nomor kedua yang saya kan tempat tadi. Allah cinta orang bertobat, Allah cinta orang yang bersuci. Bisa jadi juga mensucikan diri, bisa jadi juga bersuci. Okay. Dalam sudut tafsir dikatakan bahwa kufur wadud, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. yakni maha mengampuni dosa-dosa hambanya yang beriman dan tidak menyingkap aib mereka. Kalau kita berdosa lalu kemudian kita bertaubat, yang tahu cuma kita doang sama Allah, dan sampai hari ini tidak terbuka keburukan itu, mudah-mudahan itu tanda sayangnya Allah kita. Mudah-mudahan itu tanda sayangnya Allah kita. Makanya Bu, aib orang jangan dibuka. Allah udah tutup, dibuka-buka. Iya. Kita nih, misalnya kita punya aib masa lalu, Allah udah tutup. Kita omongin di depan orang, ya gitu, gua dulu udah percaya. Apaan dia mau begitu dong? Lebih parah aja. Astagfirullahaladzim. Nggak usah lah, Allah udah tutup, udah close. Seperti emaskan sudah close the door. Ya udah tutup aja. Dan yang kedua pelajarannya, minta sama Allah ya, agar kemudian aib saudara kita kaum muslimin ditutup. Gimana doanya? Kan doanya udah saya ajarin. Siapa? Lagi kan? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aibnya umat Nabi Muhammad. Kecuali koruptor, kita jadi saksi, tidak cerita di pengadilan. Itu harus ngomong. Kecuali memang kita sebagai saksi dalam persidangan, itu bukan babnya di sini. Ya, bukan babnya, kita harus ngomong. Terus, man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah, kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu. Jadi jangan sembarangan ngomong, ini mulut jaga betul. Mulut lidah dijaga betul. Ya, bisa sih sariawan, tapi kalau bukan gibah mah gibah aja. Sambil sariawan juga gibah dia. Dong, gibah ya. Comberan bener mulut itu. Semoga Allah lindungi kita ya. Amin. Allah jaga, Allah tutup aib kita dan saudara kita. Dan ya, kemudian Allah Maha Pengasih kepada kekasih-kekasihnya yang taat. Apa sih makna al-wadud? Imam As-Sadi mengatakan al-wadud itu artinya yang maha cinta, yang maha penyayang.
mirip-mirip. Yang mencintai para nabi, mencintai para rasul, dan juga para pengikutnya, dan mereka mencintainya. Lebih cinta kepada mereka lebih dari segalanya. Allah cinta kepada kita lebih daripada cinta kita kepada Allah. Hati mereka dipenuhi rasa cinta kepadanya, lidah mereka terpancar pujian kepadanya, dan hati mereka tertarik kepadanya karena cinta, keikhlasan, dan taubat segala aspek. Nah. Al-Wadud ini ada ya? Wadudun ini kalau dalam bahasa Arab kita ketemu wazan. Wazan itu satu kata kemudian diambil landasan akar katanya, namanya wazan. Ala wazni fa'ulun. Ala wazni fa'ulun. Nanti kalau bingung nggak apa-apa, lihatin aja. Karena bahasa Arab itu dia landasan dasarnya, jadi kita harus hafal dalam sorof itu. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Qul la taf'al maf'alun maf'alun yaf'alun. Kemudian ada penambahan alif, kemudian sin, ada ta. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'alan. Istighfar diambil dari situ. Istighfar yastaghfiru istighfar. Jadi kita bisa ngambil akar kata. Ini yang nggak ada di bahasa lain, cuma ada di bahasa Arab. Namanya wazan. Wadud. Nah, ini ke situ dulu. Wadudun wazannya fa'ulun. Ini artinya dia bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Bisa bermakna subjek, bisa bermakna objek. Cinta dan mencintai dan dicintai. Bisa dipahami ya? Sampai sini dulu. Jadi Allah itu mencintai kita dan kita mencintai Allah. Ini maksudnya dari situ. Seperti syakur. Syakur itu bisa berarti syakir. Allah itu maha berterima kasih kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah. Apalagi coba kalimat yang lain. Banyaklah dalam bahasa Arab. Itu maksudnya gitu. Ini secara bahasa. Kemudian misalnya ghafur. Ghafur berarti ghafir. Ketika ghafur, Allah Maha Pengampun sama dengan ghafir, fa'il. Mungkin agak rumit, tapi ini sekedar ilmu yang kita harus tahu bahwa bahasa Arab seperti itu. Nah, kemudian al-wadud itu berwazan fa'ul, bermakna fa'il. Seperti firman-Nya ghafur berarti ghafir, syakur berarti syakir. Al-wadud dalam konteksnya sebagai bagian dari Asmaul Husna itu artinya apa? Dialah Allah yang menyayangi dan mencintai para hambanya yang saleh. Masya Allah, kita dicintai Allah. Al-Wadud itu bermakna mencintai para wali kekasihnya. Dalam kitab Lisanul Allah Azza wa Jalla
yang maksud daripada al-wadud adalah yang maha mencintai hamba-hambanya. Ay muhibbun li'ibadihi. Berasal dari kata wadidtu ar-rajula, saya menyayangi orang itu. Saya sangat sayang kepada orang itu. Very love. Ya, Allah itu sangat very love us. Ya, saya coba sekarang gimana caranya meraih cinta? Meraih cinta Allah dengan mencintai semua yang dicintai Allah. Perhatikan. Raihlah cinta Allah dengan mencintai yang dicintai Allah. Bisa dipahami? Raihlah cinta Allah dengan mencintai semua yang dicintai Allah. Akan ada doanya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon akan cinta wa hubba man yuhibbuka, juga cintanya orang-orang yang mencintai, wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan aku memohon padamu mencintai semua amal perbuatan yang mendekatkan diri, yang mendekatkan diriku pada cinta. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikan kecintaanku padamu lebih aku sukai daripada kecintaanku pada diri sendiri, wa ahli, dan juga pada keluargaku, wa minal ma'il bari, dan kecintaanku pada air dingin. Ini sekali lagi kan doa yang diajarkan oleh Nabi. Orang Arab waktu sekarang itu suka minum air dingin. Kalau kita akan tergantung. Tapi doa ini kita bisa ambil. Ya Allah, aku berharap cinta. Kalau memang nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berharap akan cinta. Berharap orang-orang yang cintanya orang-orang yang mencintai. Berharap cinta terhadap amal yang kemudian mendekatkan diriku kepada cinta. Ya Allah, jadikan cintaku melebihi cintaku kepadamu, melebihi cintaku kepada diri sendiri, kepada keluargaku, kepada hartaku, kepada jabatanku, kepada apa yang bentuk di dunia ini juga. Pokoknya cinta Allah itu melebihi segala. Sampai kemudian apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini termasuk juga bentuk cinta. Tidak dikatakan atau kurangnya keimanan seseorang sampai kemudian dia mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Ini kan bentuk cinta. Kita lihat di Quran, siapa saja yang dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah itu di dalam Al-Quran disebut kurang lebih ada 6 kelompok. Yang pertama al-muhsinun, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik. Allah itu senang. Di surat Al-Baqarah 190, di Al-Maidah 13. Orang berbuat baik, Allah senang. Apa sih yang dimaksud dengan berbuat baik? Albir atau kebajikan atau ibadah atau berbuat baik itu bukan hanya sholat. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakin al-birra man amana billah, terus sampai kemudian wa atidan wa kemudian memberikan memberikan sedekah kepada saudara kita. Ini termasuk al-birr, ini termasuk kebaikan. Nama yang evolusi. Yang kedua, at-tawwabun, orang yang disukai Allah itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri, al-mutatahhirun. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu juga orang yang kemudian dicintai Allah, al-muttaqun.
Yang keempat, al-mutawakkilun, orang-orang bertawakal. Yang kelima, al-muqsitun, orang-orang yang adil. Adil itu penting. Adil. Imam kita sebagai pimpinan, imam kita sebagai pedagang harus adil. Kemudian kita sebagai pimpinan rumah tangga. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang teratur seperti bangunan yang kokoh. As-saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ini maksudnya apa? Orang Islam itu kalau berjuang bangun masjid rame-rame, jangan sendirian baik. Kalau mau berjuang beragama ini bikin sarana pendidikan buat orang yang tidak mampu, ayo rame-rame shaffan. Ayo softnya diperkuat ya, dan rapi. Jangan sendiri-sendiri. Kita ini sukanya kan nafsi-nafsi. Ini bikin sekolah, bikin lagi. Kalau memang ya nggak apa-apa sih, makin bagus gitu ya, banyak ya. Cuma persaingan ini kadang kurang sehat, Dan kita lanjut. Siapa yang tidak disukai Allah? Orang yang tidak disukai Allah itu orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Kafarun asim. Kemudian orang-orang yang kufur al-kafir. Lalu orang yang melampaui batas al-mu'tadun. Lalu orang yang perusak. Pokoknya kalau dia datang ini, troublemaker orang. Troublemaker. Ini Allah nggak suka ya kalau orang troublemaker. Tadi nggak ada dia nggak apa-apa, jadi ada dia begini. Ini urusan. Nah ini troublemaker. Okay. Nah kemudian orang yang sombong lagi membanggakan diri, mukhtalun fakhur, itu Allah nggak suka. Orang yang terang-terangan berbuat keburukan, al-jahru bisu, bermaksiat tapi dan terang-terangan maksiat, kan naudzubillah. Zina, live TikTok, itu kan astagfirullah. Ayo, hari ini ngeri. Kemarin ada ibu nyanyi karaoke yang kedua sama temennya. Terus suaminya nggak seneng, dibunuh lagi live. Lagi senang-senang, temannya juga perempuan sama-sama. Lagi karaoke, suaminya datang nggak sama mungkin istrinya dibunuh. Astagfirullah. Hari ini kita banyak memperhitungkan pada Allah. Orang yang membanggakan diri itu juga Allah nggak suka, seperti korun. Para pengkhianat itu Allah juga nggak suka. Orang yang selalu berkhianat dan berbuat dosa Allah nggak suka. Orang yang berkhianat dan kufur nikmat Allah nggak suka. Orang yang berlebih-lebihan Allah juga nggak suka. Al-musrifun. Pakai baju, beli baju boleh nggak Pak? Bu beli baju yang harganya 5 juta boleh nggak? Boleh. Kalau ibu punya duit, ya, uang duitnya triliun, duitnya miliar. Terus ibu pengen bersyukur, mungkin bajunya dipakai buat ibadah, bukan buat sombong gitu ya. Pernah harganya 10 juta gitu. Kali ada gitu ya. Emang ingin apa? Ingin dia saya pengen yang terbaik yang ada engkau gitu. Beli kain kafan yang enggak gatal, harganya mungkin berapa. Nanti kalau udah beli di review ya. Masya Allah. Ya nggak boleh berlebihan tuh. Makan boleh nggak makan? Ubah kan. Tapi kalau berlebihan nggak boleh. Minum degan boleh nggak? Boleh. Apa degan itu? Ya. Tapi kalau berlebihan makan jengkol boleh nggak? Ya boleh. Jengkol petai, ya boleh aja. Cuma jangan mau sholat, makan bersih dulu. Kalau berlebihan bahaya juga, ntar jadi jengkolan. Oke, kemudian orang yang zalim itu juga Allah nggak suka. Terus amalan apa aja yang dicintai Allah? Sholat tepat waktu, ya. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah, sedekah, baca Quran, berzikir, kurban pada hari raya Idul Kurban, apalagi menebar kebaikan, pokoknya kebaikan, menyenangkan saudaranya sesama muslim. Kalau ada duit lebihan, lihat temannya kok kamu nggak kelihatan kemana,
biasanya al-afif, orang yang tidak ngomong tentang kebutuhan dirinya. Ini yang harus kita tolong, kita bantu. Ketemu nggak Bu Pak, circle atau teman atau saudara yang dia itu kalau lagi susah nggak pernah ngomong kesusahannya sama kita, tapi kita tahu dia lagi susah. Iya. Tahu? Benar. Itu yang kita tahu. Itu namanya al-afif, orang yang betul-betul menjaga diri, nggak ngomong tentang soal itu. Kita tahu dapurnya nggak ngomong, kita tahu. Kita tahu kayaknya dia lagi susah karena bahkan kita tetangganya tiap hari ada yang datang. Bego, Bang Oji ada. Kenapa ya? Utang lunasin. Sampai berhari-hari kan kita jadi tahu dia punya utang kan. Dan dia nggak pernah ngomong sama tetangga minjem duit, ya. Nggak pegang-pegang paha gini, apa? Enggak. Ya itu. Enggak, dia betul-betul jaga diri. Nah itu yang kita tolong. Minimal kalau dia punya hutang 100 juta, ya kita kasih 1 juta atau 100.000 berapa. Nyenengin hati lah, nyenengin hati. Terus apalagi kita melihat anaknya nggak sekolah, tapi usia produktif sekolah sebenarnya. Ini anak harusnya sekolah, tapi kenapa tiap hari di rumah? Kita tahu, tapi orang tuanya nggak ngomong sama kita. Atau mungkin kalau dia adalah adik kita, atau kakak kita, atau sepupu kita, atau saudara kita, tidak ngomong. Nggak pernah ngomong tentang kesulitan hidup. Dan kita tahu dia susah, datengin Pak, bantu Bu, bantu. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi ada kita belajar kan al-izzah wal-iffah namanya dalam agama kita. Al-iffah wal-izzah. Al-iffah itu menahan diri dari meminta-minta, menahan diri dari ngomong tentang kesulitan kita. Menahan diri betul gitu ya, agar kita. Kemudian al-izzah itu menahan diri untuk kemudian menjaga kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Jaga betul. Sampai titik dalam menghabiskan itu bisa dijaga. Kita lanjut. Yang penting. Kemudian amalan yang kontinu walaupun sedikit itu Allah suka. Tahajud, harus banyak-banyak lah begitu. 11 dengan witir tapi rutin. Duha, harus banyak-banyak lah 12 jam. Tapi rutin. Ini nggak apa-apa 2 tapi rutin. 3 dengan witir tapi rutin. Baca Quran, baca banyak-banyak 1-2 halaman. Ya. Sejus 2 juz tapi rutin. Dan kita lanjut. Meraih cinta Allah dengan mencintai Rasulnya itu penting. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita pengen dicintai Allah, ya udah ikutin Nabi sunnahnya, ikutin ajaran Nabi. Mencintai Allah dengan menjalankan ibadah wajib dan amalan sunnah, nafilah. Sholat wajib ada qobliyah ba'diyahnya, ya kan? Pegang. Kalau kita pengen meraih cinta Allah yang lebih-lebihan gitu, kita pakai gitu. Orang lain kemudian mendefinisikan sunnah itu adalah apa sih sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa, ya kan? Coba definisinya dirubah. Dikerjakan Allah suka, enggak dikerjakan rugi. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Jadi pakai. Karena nanti itu yang nambel. Kalau pahala seorang kita banyak yang kemudian bolong, itu Allah nyuruh malaikat coba lihat pahala sholat sunnahnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Repot itu. Coba lihat pahala puasa wajibnya. Puasa wajib, puasa Ramadannya. Apaan puasa? Puasa doang mata mana-mana. Puasa doang mulutnya ngomongin orang. Puasa mungkin puasanya bolong-bolong. Jalan dari Tangerang dari sini ya, dari Karawaci ke Curug ke kemana ke Tangerang kota aja makanya nggak puasa gitu ya. Karena bahkan safar.
Dicari pahala puasa sunnah kita. Oh benar. Kalau pahala zakat kita mungkin karena zakat kita mungkin kurang tertib ya, dengan berbagai macam alasan, kan alasan yang banyak aja ya. Ada aja gitu. Terus dilihat nanti adanya pahala sedekahnya banyak banget itu. Tapi kalau kemudian yang wajibnya rusak, yang sunnahnya nggak ada buat nambel, itu apa kata Allah? Pegang tangan dan kakinya, lempar ke neraka. Nah itu Nah sekarang bagaimana kita untuk meraih Allah? Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku, ini hadis qudsi ya, maka aku menyatakan perang padanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang tidak mencintai daripada hal yang telah kuwajibkan baginya. Senantiasa hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah dan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, ini penting, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Ini jangan dibahasakan secara manusiawi ya. Ini Allah ingin membahasakannya agar kita paham bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Allah hadir dalam kehidupan kita. Butuh apa sih Allah? Butuh apa sih Allah? Ini bahasa Allahnya dalam hadis qudsi ini. Apalagi aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangan yang digunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang digunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, aku akan beri, dan jika meminta perlindungan kepadaku, akan beri perlindungan. Artinya apa sekali lagi? Karena Allah udah cinta sama kita, dia dekat. Gak minta aja dikasih. Pernah gak kita mungkin dalam satu masa istiqomah jalan malam, terus gitu, gak minta, cuma gertak di hati. Kayak akan ayam panggang, tiba-tiba ada yang nganterin. Pernah gak merasa gitu? Hah? Itu ini nih bahasa kita ya. Allah yang kemudian jadi perkara Allah. Jadi kita bisa ngomong aja tuh udah nyampe. Apa frekuensinya nyampe ke sana. Oh, sudah. Ya. Nah ini ada banyak doa yang saya coba tulis untuk kita pakai. Kalau dia kepada Allah cinta kepada kita semua, dan kita cinta kepada Allah sampai kapanpun, dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama keluarga kita, orang yang cintai, semua kita cintai sebab cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Saya mohon maaf tidak berpanjang, ada tanya jawab dulu. Nanti yang ada yang ini saya jam 6.30 mau ada wisuda. Begitu. Kampus kami perdana hari ini sudah. Jadi ya, kita mau wisuda kurang lebih 400 mahasiswa, mohon doanya. Mudah-mudahan lancar. Barokah ya. Dari 400 itu kurang lebih 30%-nya gratis. Hafiz dan Alhamdulillah berat. Mudah-mudahan kalau besok datang sisanya mahasiswa semakin banyak. Kampusnya kecil ya. Tanya jawabnya nanti ya mau ngambil. Saya mau ini. Karena saya yang mungkin saya kepala senatnya gitu, senatnya. Tidak bisa jadi apa ya, jadi saya yang pegang tongkat, saya yang ketok palu ya. Ini mohon doanya untuk keluarga Rizky. Semoga keluarganya diberikan berbahagia dan berkah sehat dan selalu dalam dan keluarganya diberikan pemahaman Islam dan Rasul. Juga buat kita semua, juga buat yang telah mewakafkan masjid ini, yang telah ikut andil dalam program wakaf masjid ini. Ya. Ada hadirnya